Perkenalkan, nama saya Ayu Prastika, saya dari Prodi PSI K7A, Stikes Cendekia Utama Kudus. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji reliabilitas data dan distribusi probabilitas. Nah, selamat menyaksikan. Nah, kita mulai dari slide yang pertama dulu. Nah, di sini sesuai dengan judul, yaitu uji reliabilitas data dan distribusi probabilitas. Nah, nanti saya akan membahas sesuai judul tersebut. Nah, materi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu saya Ayu Prastika dari PSIK 7A, Stikes Cendekia Utama Kudus, dengan NIM 2017 011 932. Reliabilitas adalah keakuratan dan ketetapan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Berdasarkan bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata really dan ability, yang artinya sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jadi, reliabilitas adalah keajegan atau kekonsistenan instrumen tersebut bila diberikan pada subjek yang sama meskipun oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, atau tempat yang berbeda, maka akan memberikan hasil yang sama atau relatif sama, tidak berbeda secara signifikan. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik reliabilitas. Reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama yaitu menggunakan metode tes ulang. Uji reliabilitas dengan metode tes ulang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Nah, uji ini dilakukan sebanyak 2 kali, pengukuran pertama dan ulangnya. Kedua pengukuran dapat dilakukan oleh orang yang sama atau berbeda. Dalam hal ini perlu diatur bahwa proses pengukuran kedua, keadaan yang diukur itu harus benar-benar sama. Selanjutnya hasil pengukurannya yang pertama dan yang kedua dikorelasikan dan hasilnya menunjukkan reliabilitas dari tes ini. Nah, adapun hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran reliabilitas tes ulang, yaitu yang pertama jangka waktu antara kedua pengambilan penilaian, dan yang kedua stabilitas yang diharapkan dari kinerja yang diukur. Secara umum, semakin lama antara interval pelaksanaan tes yang berulang, semakin rendah tingkat reliabilitasnya. Asumsinya yaitu bahwa skor yang dihasilkan oleh tes yang sama akan menghasilkan skor tampak yang relatif sama. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama ada metode bentuk paralel, yaitu tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Dalam istilah bahasa Inggris disebut alternate from method. Nah, pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua pada responden yang sama. Waktunya sama, instrumennya berbeda. Nah, reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Nah, bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Nah, kelemahan dari metode ini yaitu bahwa pengetes atau
kerjaannya berat karena harus menyusun 2 seri tes. Nah, harus tersedia waktu yang lama untuk mencobakan 2 kali tes ini. Nah, selanjutnya yaitu metode gabungan, yaitu parallel from and alternative from reliability estimate. Nah, pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan 2 instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali koresponden yang sama. Nah, reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan 2 instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada penguji kedua dan selanjutnya dikorelasikan lagi secara silang. Jika dengan 2 kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis ke-6 koefisien reliabilitas. Bila ke-6 koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable. Nah, ini ada beberapa rumus, yaitu ada rumus reliabilitas instrumen. Nah, bisa dilihat dari keterangannya, yaitu RI reliabilitas instrumen, RB is the indeks korelasi antara 2 belahan instrumen, dan N besar banyaknya responden, X belahan pertama, dan Y untuk belahan kedua. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada rumus Flanagan. Nah, keterangannya di sini RI yaitu reliabilitas instrumen. Nah, V1-nya yaitu varians belahan pertama atau varian skor butir-butir yang ganjil, dan F2-nya yaitu varian belahan kedua atau varian skor butir-butir genapnya. Lalu untuk VT kecil itu varian skor total. Untuk selanjutnya yaitu ada rumus Rulon. Nah, keterangannya di sini RI yaitu reliabilitas instrumen, V-nya yaitu variance total atau variance skor total, V6-nya yaitu variance difference, dan D-nya yaitu skor pada belahan awal dikurangi skor pada belahan akhir. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada rumus KR20. Nah, bisa dilihat rumusnya. Nah, keterangannya yaitu RI yaitu reliabilitas instrumen, K-nya yaitu banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, P-nya yaitu skor rata-rata. Selanjutnya yaitu rumus KR21. Bisa dilihat rumusnya. Nah, untuk keterangannya yaitu RI-nya reliabilitas instrumen, sama ya, dan K-nya itu banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. Lalu untuk PI-nya yaitu proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir. Nah, yang terakhir ini ada rumus Cronbach-Alpha. Nah, ini rumusnya bisa dilihat. Nah, keterangannya yaitu RI reliabilitas instrumen, K-nya banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. Nah, setelah kita mempelajari reliabilitas, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu distribusi probabilitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan distribusi probabilitas. Nah, dari pengertiannya yaitu distribusi probabilitas itu untuk memahami data kontinu ya. Nah, untuk memahami data tersebut itu membutuhkan konsep distribusi probabilitas, lalu untuk memahami estimasi populasi terhadap sampel. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu ada macam-macam distribusi probabilitas. Nah, yang pertama yaitu distribusi binomial. Pengertiannya yaitu distribusi probabilitas discrete dari percobaan yang dilakukan sebanyak N kali dan dengan masing-masing percobaan mempunyai probabilitas atau P, dan masing-masing percobaan tidak saling memengaruhi atau independen. Nah, distribusi binomial ini penemunya yaitu James Bernoulli.
yaitu mengungkapkan salah satu distribusi kemungkinan teoritis dengan variabel random discrete. Yang kedua, sukses dan gagal. Nah, sukses di sini diberi tanda P, kalau gagal di sini diberi tanda 1 min P. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu ada karakteristik distribusi binomial. Nah, yang pertama karakteristiknya yaitu grafiknya discontinuous atau terputus-putus ya. Nah, yang kedua bentuknya ditentukan oleh nilai P dan N. Nah, yang ketiga yaitu bentuknya simetris bila P sama dengan Q atau P sama dengan Q asal N besar gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri Bernoulli trial. Nah, tiap percobaan memiliki dua hasil, yaitu sukses dan gagal. Itu pasti ya, mempunyai dua hasil, sukses dan gagal. Nah, yang kedua yaitu probabilitas sukses pada tiap percobaan harus sama dan dinyatakan dengan tanda P. Nah, setiap percobaan harus bersifat independen. Nah, terus selanjutnya yang keempat yaitu ada jumlah percobaan yang merupakan komponen eksperimen binomial harus tertentu. Nah, itu ada rumus. Nah, selanjutnya yaitu distribusi Poisson. Disebut juga dengan distribusi peristiwa yang jarang terjadi, yaitu distribusi kemungkinan teoritis dengan variabel random discrete dikembangkan oleh Simon Poisson. Nah, Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik. Namun untuk N di atas 50 dan nilai P sangat kecil akan sulit untuk mendapatkan nilai binomialnya. Itu ada rumus dari distribusi Poisson ya. Nah, ada X, terangan X yaitu variabel random discrete. Terus untuk E-nya bilangan yang tertera di sini yaitu 2,71828. Nah, di sampingnya itu ada tabel nilai ekuivalen. Nah, pendekatan pada distribusi binomial sangat baik untuk N yang sangat besar dan C sangat kecil, sehingga U sama dengan N kali P, nilainya tetap. Dan N kali P lebih kecil atau sama dengan 5, dan P lebih kecil atau sama dengan 0,1. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada distribusi hipergeometrik. Dalam dunia nyata jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Nah, distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas adalah distribusi hipergeometrik. Selanjutnya yaitu ada rumus distribusi hipergeometrik. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat N ukuran populasi itu untuk N besarnya, dan N kecilnya yaitu untuk ukuran sampel. R besar itu menunjukkan jumlah sukses dalam populasi, dan R kecil untuk menunjukkan jumlah sukses dalam sampelnya. Selanjutnya yaitu distribusi normal. Nah, distribusi normal itu memegang peran penting dalam statistika, khususnya dalam berbagai analisis untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil. Nah, konsep distribusi normal sangat penting untuk memahami karena konsep ini mendasari asumsi pada distribusi sampling. Nah, pendugaan statistika maupun pengujian hipotesa disebut dengan kurva normal dan disebut juga dengan Gaussian atau distribution. Distribusi menjadi distribusi kemungkinan teoritis dengan variabel random continue atau continue distribution.
Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada ciri-ciri distribusi normal. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu memiliki puncak tunggal di tengah-tengah distribusinya. Mean, median, dan modus. Dalam hal ini nilainya sama, terletak di tengah. Jadi, tepat setengah atau 50% luas daerah terletak di sebelah kiri pusat distribusi dan tepat 50% terletak di sebelah kanannya. Nah, untuk yang kedua, simetris terhadap meannya. Nah, apabila mengambil jarak yang sama dari nilai tengah ke kiri dan ke kanan, maka kedua daerah tersebut identik atau sama. Karena 50% tadi ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada kurva normal. Merupakan kurva mulus yang berbentuk lonceng dan kedua ekor distribusi probabilitas bertambah tak terhingga kedua arah. Nah, secara teori kurva tidak pernah menyentuh sumbu X-nya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada karakteristik distribusi kurva normal. Karakteristik yang pertama yaitu kurva berbentuk zeta, yang kedua kurva berbentuk simetris, yang ketiga kurva normal berbentuk asimptotis, yang keempat kurva mencapai puncak pada saat X ke sumbu ekuivalen. Nah, selanjutnya ada luas daerah di bawah kurva. Definisi dari kurva normal yaitu bila X suatu mengubah acak normal dengan nilai tengah dan standar deviasi. Maka persamaan kurva normalnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di bagian kotakan ini. Selanjutnya, dari fungsi dasar distribusi normal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk suatu distribusi normal tergantung pada dua parameter, yaitu rata-rata dan standar deviasi. Nah, di situ ada bentuk kurva dari distribusi normal ya. Selanjutnya penggunaan tabel distribusi normal standar. Nah, tabel distribusi normal standar atau tabel distribusi ditandai dengan huruf Z berguna untuk menghitung luas daerah di bawah kurva di distribusi normal standar. Nah, perlu diingat bahwa tabel distribusi normal standar khusus memberikan hasil perhitungan luas daerah di bawah kurva distribusi normal standar yang memiliki rata-rata yaitu 0 dan deviasi standar yaitu 1. Nah, untuk penjelasan yang terakhir yaitu ada luas wilayah distribusi normal standar, yaitu menunjukkan probabilitas dari suatu interval sehingga luas seluruh wilayah di bawah kurva dan di atas sumbu horizontal sama dengan 1. Karena kurva simetris, maka luas wilayah di sebelah kanan garis tegak lurus di atas rata-rata sama dengan 0,5 dan sebelah kiri juga sama dengan 0,5. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat dari saya, sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.